Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Bapak Ibu semua dari sisi dari sebelum kami ucapkan selamat datang sampai seluruh sore sampai di 2020. Kami juga ucapkan selamat datang siswa-siswi guru SMK di Solo yang bisnis tanah dan kultural dan juga bisnis tanah dan kultural. Pertama-tama kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ini kita bisa berkumpul dan berada di selamat. Salawat serta kita juga akan junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita pada syafaat dari Allah. Pada hari ini kita mengikuti kegiatan pemberian di pojok praktek kerja lapangan dunia usaha di industri di mana pada hari ini disampaikan oleh Dudi Situbondo untuk organisasi bisnis tanah dan hortikultura. Baiklah, kami akan belajar susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang bersambungan dari Bapak Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua pembukaan dari Dudi yaitu kemudian yang kedua ada baiklah untuk waktu yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka hari ini dengan belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu dari Bapak Sekolah SMK Negeri 2 Situbondo, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Pertama-tama, marilah kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang mulia ini kita bisa melaksanakan kegiatan pemberian materi praktek kerja lapangan untuk siswa-siswi SMK Negeri 2 khususnya programnya untuk bisnis tanaman pangan dan usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipanjatkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu serta anak-anakku yang saya cintai dan saya harapkan pada kesempatan yang berbahagia ini Kepala Besar SMK Negeri 2 Situbondo melaksanakan kegiatan pemberian materi ke siswa-siswi yang dalam melaksanakan praktek kerja lapangan di mana nantinya anak-anakku ketika melaksanakan praktek kerja lapangan sudah memiliki pelajaran, sudah memiliki pengetahuan bagaimana dunia usaha industri yang nantinya anakku akan bergabung dalam pengalaman yang akhirnya nanti akan menambah wawasan dan juga pengetahuan anak-anak dengan yang demikian ilmu yang telah ilmu yang diperoleh dari pengalaman praktek kerja lapangan ini bisa benar-benar bersifat nilai kampus. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sangat senang dan bersyukur
Karena pada kesempatan ini anak-anak peserta praktek kerja lapangan khususnya program keahlian aktivitas tanaman pangan dan tanah akan mendapatkan materi dari Bapak Istara sebagai owner sisi bodoh berkebun. Dasar harapan anak-anak dapat memiliki kegiatan webinar ini dengan sama dengan wibawanya kegiatan ini ada semacam tanya jawab, ada semacam ruang diskusi dari peserta PKKM dengan narasumber Bapak Ibu sekalian sehingga anak benar-benar paham tentang praktek kerja lapangan yang sebenarnya nanti akan dilakukan oleh anak-anak terutama program kalian di tanaman pangan dan perkebunan. Di situasi yang sangat tidak nyaman ini, di situasi yang berbeda ini, tetapi tidak menjadikan kita peserta didik lembaga menjadi orang yang lemah di masa pandemi ini. Kita harus benar-benar memiliki inovasi sehingga kegiatan baik belajar maupun praktek kerja lapangan tetap bisa dilaksanakan dengan sebaiknya. Untuk anak-anak yang mengikuti kegiatan ini dari rumah, mudah-mudahan kita keluarga besar beserta diri Bodoh diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dijaga dari COVID-19. Yang terakhir, bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan webinar pada malam ini di rumah ataupun yang di studio SMK Negeri Bodoh, kita tetap mengikuti dan juga menerapkan protokol kesehatan sehingga kegiatan ini benar-benar kita menjadi kegiatan yang benar-benar kita harapkan di masa depan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Istara yang berkenan hadir di studio SMK Negeri Bodoh untuk memberikan acara, memberikan bisa sharing pengalaman anak-anak yang mengikuti praktek kerja lapangan dunia usaha dunia industri program keahlian bisnis pangan. Anak-anak memiliki berbagai pengetahuan yang maka untuk itu salam dari kami atas nama lembaga dan SMK Bodoh. Tetap kita belajar, kita bekerja di masa-masa pandemi COVID-19 dengan kita menggunakan IT. Bukan berarti di masa pandemi kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi di masa pandemi jika kita ingin menggunakan akal sehat masa pandemi ini, pada intinya tidak akan melahirkan kreativitas, akan melahirkan inovasi baru, terutama di dalam model pembelajaran atau juga di dalam kegiatan praktek kerja lapangan. Untuk itu, mohon anak-anak yang di mana tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap menjaga koordinasi dengan beberapa dari ibu pembimbing yang ada di SMK di Bodoh. Yang terakhir, kami berikan waktu seluas-luasnya kepada Pak Istira sebagai owner dari sisi Bodoh yang merupakan mitra kerja beberapa tahun yang insya Allah banyak memberikan kontribusi dan banyak memberikan warna terutama kepada lembaga dan spesies yang melaksanakan kerja.
Mungkin ini saja tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat COVID-19 di bumi Nusantara dan kita kesehatan dan bersama. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf apabila akan kekurangan salah buat anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti kegiatan webinar ini tetap mengikuti dengan baik, tetap mengikuti dengan sama dan bisa berkontribusi dengan melalui forum diskusi, sehingga materi yang disampaikan oleh sebelum Bapak istirahat benar-benar bisa memahami itu orang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan yang ini wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menjadi acara yang ketiga yaitu pemaparan dari pola khusus ISDSI yaitu oleh Bapak Divisi Masalah dan Divisi Sumber kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bapak Sekolah yang sudah membuka acara kita ini. Silakan selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita berjumpanya ada di studio harapan saya di kegiatan ini sampai bisa di Zoom ini akan bisa lihat di live di YouTube-nya yang disiapkan sama guru ya. Berdasarkan dengan kegiatan kita hari ini, misalkan pada sisi bodoh, kita akan mencoba menyampaikan materi tentang hidroponik yang sering dikatakan itu adalah biofarming. Nah, saya akan menyambut dulu baik yang berada di studio yang dari dulu bicara sekarang itu berikannya wajahnya ditunjukkan dulu. Nah, saya di sini ada juga Mas Halil sebagai tim rekam yang saya lihat. Di situ saya sendiri ada di sini ada namanya. Di sebelahnya ada juga Mas boleh melambaikan tangan jadi secara teknis secara itu secara berikutnya yang Alina Kamelia mana Amelia? Nah, bentuknya Alina Kamelia. Bentuknya adalah Faragina. Bentuknya Samsul. Nah, ngacungnya di HP-nya. Di HP-nya. Dan nama saya Yusuf USCSNRS siapa? Siapa? Abias. Bisa dengar Abias? Bisa. Ya. Berikutnya ada Sultan. Ya. Berikutnya Susiana. Suara apa ya? Susiana suaranya mana?
khususnya ya. Berikutnya ada al-hizab, al-hizab, ada Wahyu Kurniawan, bersuara, ada wajahnya, suaranya mengatakan, saya tidak ada sama-sama tidak ada dia. Sekarang berikutnya ada Wahyu Kurniawan. Halo Wahyu. Ya. Dan coba bertanya. Agus Wildan. Rahmat Agus Wildan. Mana Agus Wildan? Berikutnya Siti Fatimah. Zainul Nadir. Oke, sekarang kita masuk lagi ya. Kita akan masuk kepada materi materinya. Berikut adalah saya sampaikan kita tambahkan materi dari. Nah, bisa lihat yang ya. Nah, saya bisa lihat. Nah, kita mencoba menyampaikan ini kepada bisa di alamat Zoom-nya yang sekarang bisa langsung teman-teman ada yang masuk ya. Terus berikutnya ini kita menyampaikan tentang biografi itu kita berkebun. Kalau sekarang itu modernnya berkebun di lahan sempit ya. Nah, yang akan kita katakan apakah hidroponik itu dan misalnya itu apa ya, itu apa? Nah, di sini nanti kita akan mengetahui bahwasanya hidroponik itu berasal dari hidros artinya air, poros adalah bagian biasanya. Jadi kalau kita kasihkan hidroponik itu adalah sistem atau cara menanam tanpa menggunakan tanah. Ya. Tetapi menggunakan air sebagai media tanamnya. Coba kita lihat semuanya. Dan saya yakin kalau kita banyak aktivitas, nah, insya Allah kalau ngajar, jadi kita banyak aktivitas, jangan kita terlalu banyak bahaya, kita aktivitas, menanam. Salah satunya adalah kita menjaga hidroponik. Kalau ada di seluruh namanya hidroponik milenial Bondo. Dari satu di situ. Sekarang kalau jadi milenial itu harus memiliki tanaman hidroponik di rumahnya masing-masing atau di rumahnya tanahnya atau di kelompoknya. Nah, sekarang kita memahami apa maksud tanaman hidroponik itu. Nah, tanaman hidroponik itu satu adalah tidak menggunakan tanah. Kalau sekarang tanah kadang-kadang di kota terutama ya, di kota terutama itu susah dan perangkaan. Di mana saja Pak, masa kita dalam pesawat. Kalau di kota terutama rumahnya ada susah, ya. Sehingga tidak perangkaan. Pakai apa? Pakai air akan bersirkulasi dalam sistem dan bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya disirkulasikan ke akuarium. Jadi kalau sesuai punya ikan sebenarnya ada seperti ikan ya, yang sekarang tren adalah ikan paham ya. Terus tidak menggunakan hidroponik. Bisa juga pelihara lele, bisa pelihara bisa pelihara gurami dan ikan lainnya. Sehingga nanti di samping kita terhibur dengan ikannya,
kita juga akan dihibur dengan tanamannya. Bisa tanamannya kita sisakan, kita hasilkan. Keren kan ya? Nah, tapi itu ya. Jadi terus kedua. Jadi terus saya. Nah, selanjutnya adalah mudah dalam pengendalian visi, sehingga memberikan pemberian visinya lebih sesuai efisien. Berikutnya adalah relatif tidak evolusi visi lingkungan, memberikan hasil yang lebih banyak, mudah dalam memanfaatkannya, sering bersih, bebas dari lingkungan bergabung, media tanam dapat dilakukan selama tahun, tanaman tumbuh di papan, ya. Berikutnya kebutuhan tanaman. Kebutuhan tanaman itu yang jelas satu adalah matahari. Matahari ini juga itu air ya. Akarnya membutuhkan isi gitu. Berikutnya adalah di samping itu tanaman tadi itu akan mengeluarkan oksigen yang kalau dihirup oleh manusia kita akan semakin sehat. Sering-seringlah berdekatan dengan tanaman. Coba kita semua kan selalu jadi kita sama yang kuasa. Berikutnya sistem hidroponik. Nah, sistem hidroponik itu ada namanya sistem system. Ada TFT, ada DFT, ada apung, ada drip sistem, ada EBB dan flow system, juga aeroponik. Seperti apa sih semuanya itu? Ya, quick system suhu. Sistem suhu ini disebut juga pasif dengan kondisi air yang berarti tidak ada gerak. Jadi ini lebih hemat, tidak pakai listrik, tidak pakai listrik, mencoba menampaknya dengan mencari saja sudah ada hukum. Kalau ini pasarnya saya contohnya nanti di berikutnya ada lagi sistem yang dikatakan NFT, film teknik. Itu suatu fenomena yang karena tanaman tumbuh dalam lapis nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat mendapat air. Nutrisi dan oksigen. Sehingga air dialirkan ya dari posisi sini dari akuarium hanya ke sisi warna biru jadi bersirkulasi. Berikutnya ada DFT itu adalah deep flow teknik, katakan dengan sirkulasikan lautan isi secara terus-menerus pada rangkaian yang tertutup sehingga walaupun masih listriknya kalau masih listriknya mati dia masih ada air yang mengalir. Nah ada juga yang melatih apung tanaman pada ini mengapung di atasnya nutrisi satu berampung. Berikutnya ada lagi yang drip system. Jadi itu biasanya sedang diberikan dengan cara meneteskan air dan nutrisi secara terus-menerus dengan waktu.
karena kita mau menyiram yang dari sekolah. Kita bikin kantor atau pakai listrik gitu ya. Itu nanti sistemnya pipa semua dialirkan ke setiap tanaman. Nanti di situ bisa dikasih timer satu jam sekali atau 2 jam sekali atau 1 jam sekali. Air tadi itu bisa membuka kira-kira tanaman itu yang diharapkan. Sehingga tanaman tadi tumbuh terus tumbuh. Berikutnya ya fruit and grain. Ini fruit and grain ini maksudnya adalah alat hidroponik yang karena prinsipnya yang mengalir oksigen dan nutrisi dari pompa dari bak penampung yang dipompa ke media, kemudian membasahi akar pada saat pasang. Kemudian setelah beberapa waktu air bersama nutrisi akan turun dan kembali melewati media juga. Jadi ada kalanya kita menyiram di waktu tertentu dan dimasukkan lagi pola dan kalau rasa kering lagi disiram lagi di situ. Itu boleh. Berikutnya sekarang ada aeroponik system. Aeroponik system adalah air dan nutrisi yang akan dimakan dalam bentuk butiran kecil atau kabut. Jadi kalau di ruangan ada disemprotkan seperti kabut yang tadi ada nutrisinya, sehingga akarnya tadi itu bisa bergelantungan dan bergantungan kalau yang di ruangan ini ya posisi ini tanaman di atas ini semua adalah kabut air sehingga tanaman tadi itu langsung menyerap ke kabut air tadi itu menggantung proskarkan. Sekarang masuk ke media tanam. Media tanam ada beberapa bahan yaitu yang menyediakan mendukung akar tanaman dalam bentuk lain arah. Jadi kalau kita menanam bisa menggunakan organik itu kita menggunakan arah berbukit, serbuk kayu, akar pakis dan lain sebagainya bisa akar dan sebagainya. Kalau yang organik menggunakan sport, clay, benar. Maksudnya itu adalah bentuknya bahan clay itu berbentuk butiran juga. Terus ada juga yang rock wool. Adalah rock wool. Kenapa tidak dikatakan organik? Karena organik itu susah diurai. Sehingga kerikil pasir pun merupakan organik. Batu bata, batu apung, kerikil, semua adalah medianya bisa menggunakan media, tapi tidak susah. Gampang. Kalau media kan semuanya gampang. Saya pun juga medianya di situ juga. Organik. Bahannya organik ini adalah contohnya. Contohnya kalau ada kangkang nanti itu disedot keluarlah kuliahnya padinya ya itu nanti dibakar setengah sehingga tidak halus, masih ada butiran-butirannya. Dibuat dari ampas atau sekam padi yang kira-kira arah sekam. Berikutnya adalah kuping bisa dikatakan sabun kelapa, dibuat dari sabun kelapa. Kalau di sini saya dikatakan apa sabun kelapa itu? Sepet. Nah, sangat keren itu sepet di sini. Jadi mungkin nanti teman-teman semuanya bisa buat praktek sendiri bagaimana cara
kupit. Jadi kalau kita sama itu biasanya kalau yang paru diparut, ya parut, nanti diparut diambil. Yang mana dulu? Nah, tadi ya, tadi ada kemacetan, kita coba lagi buka. Materinya tadi sudah sampai di materi ini, dan muncul lagi ya. Tadi sampai di COVID ya. Nah, apa ya? Kita santai aja. Ngapain beli kopinya di rumah? Kalau ada kue kirimkan ke sekolahannya. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Sabut kelapa tadi sudah kita sampaikan. Sabut kelapa tadi bisa diparut, ya, bisa dihancurkan, nanti dijadikan sabut kelapa. Jadi nanti SMK 2 dampaknya bisa produksi juga, bisa produksi sabut kopi kemas, nanti bisa dijual. Produksi SMK 2. Kumpulkan semua siswanya, ayo semuanya parut, bukan yang diparut kelapanya ya, tetapi yang diparut adalah sepatnya. Pada sepatnya, kalau kelapanya dibuat santan, buat sayuran, buat kolak kelapanya. Kalau sepatnya, sorry, halo. Nah, berikutnya kita buka. COVID tadi sudah kita lakukan itu ya. Kita lihat lagi adalah serbuk kayu. Nah, ini adalah serbuk kayu. Kalau di SMK ini ada bagian pertukangan, serbuk baginya dikumpulkan. Dari kayu yang digaji menyerap air dengan optimal, tanaman akan cepat tumbuh dan berkembang. Jadi serbuknya tadi itu hasil serat-seratnya kita kumpulkan dan dipakai atau dimasukkan ke polybag boleh. Nah, ini adalah yang organik. Contohnya bahannya kalau ini kan mempunyai bobot spot ya. Spot juga bisa dibuat tanaman. Spot yang di tempat dulu di rumah juga bisa. Mempunyai bobot yang ringan, mudah dipindahkan, menyerap air sangat baik, membuat tanaman lebih subur dan proses adaptasi. Spot. Ada juga rock wool, wool yang sering kita gunakan. Wool dibuat dari batu apung yang dipanaskan dan dibentuk dengan spesifikasi khusus untuk tanaman sayuran maupun tanaman hias. Jadi pencerahan airnya lebih tahan lama. Berikutnya adalah hidrotor. Hidrotor ya merupakan produk dari tanah liat yang diproses melalui pemanasan dengan suhu yang tinggi. Jadi kalau kalian biasanya menggunakan batu bata, ya kan, hidrotor ini kalau dibuat bunter-bunter kayak gitu, terus dipanasin, dibakar. Jadilah namanya hidrotor, gitu ya. Biasanya dibuat batu bata atau genteng, ini bikin sendiri. Kalau kalian di kesawah, ya, lihatnya dibuat seperti itu nanti dibakar pakai arskamnya. Arskamnya bisa kita gunakan, hidrotornya bisa digunakan. Nah, berikutnya ini. Perlit, nah perlit ini dari batuan gunung berapi yang diproses dengan pemanasan, mempunyai penyimpanan oksigen dan air yang baik, dapat digunakan kembali membantu hindari kondisi air murah dibanding hidrotor steril dan memiliki pH normal. Jadi cuman kita susah mendapatkan ini yang di toko-toko masih jarang. Berikutnya adalah kerikil zeolit. Ini ada di toko bangunan ya, merupakan jenis mineral zeolit yang diperoleh langsung dari alam. Ada juga vermiculit. Nah, ini adalah vermiculit dari keping mika yang dipanaskan, dapat menurunkan berat jenis dapat
campuran kegiatan lain sebenarnya harus campur dengan kegiatan lainnya. Jadi bisa digabungkan dengan yang lainnya. Sekam, jadi sebagai campuran saja plastik yang tidak dipakai ya, kita bisa gunakan itu diajukan. Nah, sekarang kita menginjak ke nutrisi. Kalau tadi adalah bahannya, sekarang adalah nutrisi hidroponik. Nutrisi hidroponik ini apa ya? Nutrisi hidroponik itu adalah hidroponik lengkap yang mengandung semua unsur hara makro dan mikro yang diperlukan tanaman hidroponik. Pupuk tersebut diformulasikan secara khusus sesuai dengan jenis dan fase pertumbuhan tanaman. Di situ ada unsur makronya, diantaranya adalah N, K, ya, kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur. Kalau unsur mikrobanya adalah Si, boron, mangan, koper, ada pun H, C, dan O, didapat dari udara dan air. Molibdenum, itu yang bahan-bahan mikro tadi itu bisa dibeli sebenarnya mikro, yang makro itu. Nah, ini adalah contohnya, contoh nutrisi yang biasanya dijual di apa namanya, dijual itu seperti ini. Macam-macam produknya ada yang dari kopi. Nah, kalau di sini nanti ada yang suka, ada yang suka mencampur ya, senang mencampur nutrisi, nanti ada kelas khusus untuk mengundang yang ahli kimia untuk mencampur tentang nutrisi tadi itu. Nah, ini adalah caranya menyiapkan nutrisi di formula hidroponik ABMix. Ini ada sekat formula A dan B, ya. Terus masukkan dalam ember, ya. Kalau timbal, ya. Ada A dan B juga. Terus habis itu dituangkan A tadi ke tiang A, ya. Dituangkan ke A yang kayak A, B yang kayak B. Berikutnya nanti ambil 5 ml dari tiap larutan A dan B dan siapkan air bersih 1 liter. Masukkan ke sini, terus campurkan. Setelah campurkan, sesuaikan dengan kondisi nanti, masukkan larutan siap untuk digunakan. Cara penggunaannya. Nah, ini adalah praktek ini, contohnya ini adalah yang dikatakan netpot, ya. Netpot ini adalah menggunakan media itu, ya. Itu sponnya saya masukkan di dalamnya. Anda bisa lihat di situ contohnya. Berikutnya adalah kain flanel. Ini adalah sistem quick, ya. Kain flanel nanti dimasukkan kain flanelnya ke dalam netpot tadi itu. Terus nanti setelah itu kita mengetahui alatnya. Alatnya adalah alat pH, ya. Mengukur pH air. Selanjutnya satunya adalah TDS, mengukur tekanan air. Jadi semua ada takarannya, seperti kita juga manusia, takaran bergizi dan seimbang. Nah, pH meter ini digunakan untuk mengetahui derajat keasaman, kebasahan, pengukuran 1 sampai dengan 14. Kalau angka 7 adalah pH netral. Di bawah 7 kondisinya adalah asam. Di atas 7 akan basah. Diukur sebelum dan sesudah mendapatkan. Jadi itu diukur ketika mau masuk tanaman, itu diukur pakai alat ukur namanya pH. Nah, kalau di SPM adalah total solid jumlah padatan larut, satuannya adalah ppm 4 per million, digunakan untuk mengukur keberkatan larutan ini. Larutan hidroponik ini adalah tempat yang penting sehingga tanaman itu bisa sehat dan warnanya. Ada yang juga warnanya kalau tidak nutrisinya tidak sehat, itu tanamannya juga akan layu, kering, ya. Ada juga yang apa namanya, istilahnya itu
Berikutnya tradisinya nah, kalau kita sudah tahu tadi nutrisinya bagaimana, pakai apa, kita nanti harapannya mencoba langsung barangnya ada di sana, seperti apa, cara nanamnya juga bagaimana. Dan cara menanam sesuai bibitnya. Ya, di situ cara kecil itu pakai tusuk gigi ya, pakai tusuk gigi di situ. Nanti dimasukkan ke dalam rockwoolnya ya. Kalau ini pakai rockwool, ya, namanya pakai rockwool. Hasil satu hari, 2 hari akan tumbuh sampai di samping posisi seperti ini. Ini adalah kurang lebih 2-3 hari kalau untuk sawit, ya. Selada, kalau untuk seladi itu lama 3 minggu baru keluar. Kadang-kadang kalau orang seladi rasa pada tumbuh yang pada memang lama. Begitu juga lombok juga kan. Berikutnya, ini adalah contohnya yang hidroponik ya. Di struktur ini yang di bawah ini adalah contoh yang sistem weak suhu. Ya. Kalau yang perpipaan ini adalah sistem yang DFT. Ya. Jadi ada kalau air listriknya mati masih tetap bisa ada airnya bisa hidup di situ. Nah, demikian ya untuk materi hidroponik kali ini. Nanti kalau seandainya butuh yang lainnya, jadi kita jangan sampai ada kekhawatiran ya tidak bisa menanam, karena dimanapun kita bisa menanam. Tanpa tanah pun bisa kita tanam. Kita kembali lagi sehingga itu nanti kalau kita sudah bisa menanam, maka kita akan hati kita akan senang ya. Bagaimana kita membahagiakan diri kita, perhatikan tanaman itu tumbuh. Kalau sudah tumbuh, kita akan tambah senang. Kalau sudah hidup, tambah senang lagi. Tambah lagi, kalau ada yang beli dapat uang. Ya, kalau dapat beli, ada yang beli dapat uang, pasti senang. Nah, karena intinya kita dalam berbudaya itu kemudian DPH mendapatkan profit dan keuntungan di situ. Jadi kalau sudah dapat keuntungan, ya yakin saya semua pasti akan ikut. Yang awalnya sedikit, hanya lama berkembang terus. Nanti ada bisa lihat kalau di Google itu ya, ketik saja situ berkebun, nanti akan muncul semua di situ. Akan muncul gambar-gambarnya, gambarnya di sini. YouTube-nya juga ada sebelum di situ ada video-videonya. Nah, nanti kalau kita lihat video-video di Google itu ya, Google ada bisa langsung kita perhatikan kalau di langsung di Google teks atau Google ya, itu berkebun. Kita ada di Olean di situ muncul alamatnya dan juga bisa di map ya, jadi tidak ada sekarang di mana alamatnya memang langsungnya ketik itu Olean. Sebelum itu alamatnya yang sering didatangi itu sangat umum yang di Olean. Nanti muncul lagi fotonya apa saja bisa ada apa aja di situ. Nah kita sudah gunakan Facebooknya juga sudah ada, gitu ya. Ada kalau kita perhatikan, kemarin kita juga sudah ada kegiatan dengan teman-teman, ya.
dilihat tanaman-tanaman yang disediakan itu macam-macam. Contohnya ada cabai di situ ya. Ada cabai, berikutnya juga di kita lihat yang berkaitan dengan gambar di sini. Yang ini adalah teman-teman para pencipta dari sisi semuanya. Kalau kita menanam di sini Anda bisa lihat kita ada menanam melon di situ ya. Bisa dilihat itu ada tanam melon ya. Nah, ini ada tanam melon. Bisa dilihat ya ini layarnya ya. Nah, di situ ada teman-teman juga yang awalnya bagus seperti ini sudah mulai banyak tanamannya sekarang. Jadi di samping kita itu menggunakan sistem paralon tadi itu ya, kita menggunakan sistem sak, menggunakan susah. Kalau dari tandus itu pisahnya, kita pakai sak polybag kalau juga, sehingga di situ nanti akan bisa jalan, gitu ya. Pakai sistem vertigasi, sistem tadi ada sistem tetes ya, tetes. Nah ini adalah gambar-gambar yang bisa kalian lihat di garis di daerah kami, kegiatan kami itu macam-macam ya di situ. Ada juga yang kita ke organik juga, unik, edukasi dengan semua ini kita itu ya. Sekarang kita mencoba melihat salah satu contoh linknya. Nah, ini ya kita ada edukasi di situ. Nah, kita pun kebetulan kemarin sebelum Bapak Bupati kita dapat kenangan sertifikat dari Bapak Bupati ya berkaitan dengan kegiatan kami. Kebetulan salah satu penilaian di tingkat nasional itu. Nah ini adalah modelnya. Nah kita macam-macam ya bentuknya. Itu kita juga banyak kerjasama dengan BPTNI dan Polri. Kita bantu di sana di pendapatan di dinas saya juga kita sudah bikin di situ. Nah, bisa juga nanti Anda bisa mencoba di YouTube-nya ya. Anda coba masuk ke YouTube. Kalau Anda ke link yang video di sini, ini adalah salah satu contoh. Kadang-kadang orang senang menanam lombok. Kok bisa ada ya yang itu? Ternyata oh bisa. Kita coba sekarang ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan di Gunung Kidul. Kita masuk di contoh videonya ya. Kita lihat videonya. Jadi
kita buka channel YouTube di situ nanti bisa muncul ya. Kita cari Situ Pondok Kebun. Ini adalah kegiatan kami kemarin di Expo ya, di nah, ini adalah informasi-informasi yang bisa Anda akses di situ, bisa Anda lihat nanti. Nah, itu bisa dilihat kegiatan kami di situ macam-macam. Lihat lagi kegiatannya. Nah, ini ada juga yang berkebun yang seperti ini ya. Yang model rakit apung di situ ya, rakit apung ada juga. Jadi Anda bisa menanam dengan hemat di situ. Dan berikutnya harapan saya, setiap siswa itu mencoba mempraktekkan apa yang sudah didapatkan di sini. Monggo mau pakai rokul boleh, pakai arang sekam boleh, ya. Pakai sabuk apa namanya kelapa, serbuk gaji boleh. Jadi tidak susah. Ya. Intinya kita itu kan menanam untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Intinya seperti itu. Jadi harapannya kita itu bisa terus mengembangkan, tidak berhenti berkarya ya. Karena petani itu adalah bagian dari kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat lainnya. Jadi kalau petani ini pasti tidak ada, makan apa dari kita yang lainnya. Nah, itu yang bisa dilihat di sana. Terus bisa juga pemilihan begitu ya. Jadi banyak yang bisa Anda lihat di sana. Jadi tidak hanya ya, bisa Anda melihat lokasinya bisa dilihat di situ juga. Nah, kita adalah pelatihan yang dilakukan dengan kami di Situ Pondok dengan teman-teman Gontor pun ke kami memberikan pelatihan juga. Banyak yang sudah mencoba, sudah banyak juga yang menanam dengan sistem hidroponik karena memang mudah caranya. Yang mudah. Ini aktivitas di desa kami. Nah, itu adalah caranya ya. Jadi mudah kan ya? Ya, yang di rumah monggo. Jika ada pertanyaan bisa di situ ditanyakan ya. Nah, bisa ditanyakan di situ. Ya. Nah, saya rasa seperti itu beberapa kita. Jadi, nah, silakan jika ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, monggo dipersilakan. Saya rasa nanti teman-teman semuanya di rumah masing-masing ya, sebelum dari sini langsung mencoba menanam, beli bibit apa saja, bisa Anda mencoba di rumahnya, bisa juga nanti
jika tidak ada rompul langsung dimasukkan ke dalam polybag. Polybag nanti dikasih biji-bijiannya. Setelah biji-bijiannya tumbuh, dipindahkan ke rompul juga bisa. Dipindah yang di tanah tadi ya, kita hanya membutuhkan rompul tadi, langsung dipakai di situ. Bisa seperti juga. Ya. Jadi tugasnya buat dari semuanya yang disertakan situ bodoh agar membuat atau menanam, ya. Karena biasanya kalau anak SMK susah tanahnya Pak, karena saya di kota tidak punya tanaman, ya nggak usah pakai tanah sekarang. Malah kotor-kotor Pak, ya yang bersih-bersih saja, ya. Menanam dan tumbuh. Nah, nanti penilaiannya tanamannya harus tumbuh. Kalau tanamannya mati, ya harus besok lagi harus ditanam lagi. Ya. Karena di bisnis ini tanaman pangan dan hortikultura adalah menumbuhkan tanaman, bukan dikerjakan tapi mati hanya tidak ada buktinya. Maka dari itu, karena nanti ini adalah sudah kita ketahui cara menanam yang mudah, ya, dan efisien, maka bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Bisa pakai rompul, bisa pakai kopi, bisa pakai arang, ya. Nah, di tabung pentingnya, kalau tanamannya sudah tumbuh di tanah, boleh dicabut, dikasih air terus dicabut, dipindah ke media yang bukan tanah, boleh. Contohnya ibu misalnya di rumah itu banyak ibu yang membuang lombok di rumahnya tumbuh, diambil dicabut saja ke media yang bukan tanah tadi, biar besar. Terus habis itu bawang merah mungkin sudah ada tumbuh, tanam juga di sana juga boleh. Bawang merah juga bisa. Jahe boleh juga itu juga bisa. Nah, ini sudah belum saya. Berarti tulisnya kayak apa ya? Mungkin demikian ya perjumpaan kita kali ini ya. Saya rasa sudah cukup yuk. Cukup ya. Nanti selanjutnya nanti bisa dilihat di YouTube ya. Jika ada pertanyaan, pertanyaannya di YouTube tidak apa-apa ya. Di situ ada Balis. Kita ada serangan penyakit, bagaimana mengatasinya Pak Yudis? Nah, biasanya kita menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati Bu. Kita juga menyiapkan yang namanya tanaman sirsa, ya, daunnya diambil, terus pakai siliwangi. Siliwangi itu sirih, bukan yang dibuat bumbu, tapi yang warnanya ada merahnya, batangnya itu merah, siliwangi. Nah, pakai siliwangi dihancurkan, direndam ya. Direndam juga bersama dengan dan air sirsak juga bisa ya. Daun sirsak direndam, air sirsak juga. Air sirsak. Atau juga bisa menggunakan bimbo ya. Juga bisa bimbo. Nah, itu bisa digunakan sebagai pestisida nabati. Sebenarnya ada juga nutrisi yang hidroponik yang bisa bikin sendiri Bu. Rakit bisa. Teman-teman sekarang mengembangkan namanya menggunakan hidroponik organik singkat dengan hidroganik. Biasanya membuat pupuk cair sendiri, dipraktekkan, dia teman-teman sudah mengarah ke sana. Jadi biar tidak membeli nutrisi, ya, karena nutrisinya didapatkan dari sekitar kita. Begitu semuanya ya. Nah, masih ada lagi yang mau tanya, monggo?
Jadi jika tidak ada, saya akhiri perjumpaan kita hari ini ya. Nanti semua linknya sudah bisa kalian lihat di situ, bisa kita lihat sama-sama. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya di channel YouTube-nya. Nanti tadi operator boleh digabungkan ke saya. Jadi, semuanya akan subscribe SK2 situ bondo ya. Jika tidak bisa tanya, langsung bertanya lagi langsung ke Facebooknya atau ke YouTube channel situ bondo pun kita ada Twitter juga ada ya, Instagram juga ada. Demikian mungkin dari saya. Ada semuanya. Ini ada Mas Deni Rahman ya. Mas Deni Rahman. Untuk nanti bisa lihat di link YouTube-nya ya. YouTube-nya akan dibuat sama tenaga IT SK2. Mungkin seperti itu dari saya. Tetap jaga jarak, pakai masker, jangan ya. Dan juga kita kita semuanya semoga sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Dirjen yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini secara gamblang, kemudian jelas. Kami mohon kepada siswa-siswiku untuk aktif, baik nanti di channel YouTube-nya, kemudian baik nanti di kelasnya untuk bertanya, dan yang penting tugas yang sudah diberikan oleh Bapak ini sekira diharapkan untuk dikerjakan di rumah masing-masing karena ini masuk dalam proses penilaian PKM. Kami juga menghimbau kepada yang belum bergabung bisa nanti nonton di YouTube-nya, kemudian juga bisa ikut berkomentar nanti juga di sana. Jadi itu juga bentuk partisipasi aktif kalian dalam kegiatan ini. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Guru Produktif KTPH dan tim IT SMK Negeri 2 Situbondo yang sudah mendukung acara pada pagi hari ini dengan baik dan lancar. Kami selaku panitia mohon maaf jika ada kekurangan, dan kami ingin terus berinovasi walaupun dalam masa pandemi saat ini. Jadi kami melaksanakan kegiatan itu dalam kondisi pandemi secara daring. Untuk meninjau acara yang keempat adalah penutup. Kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ya. Foto bareng. Sebelum ditutup bisa foto bersama kepada peserta untuk berpose yang cantik dan ganteng. Kita akan foto bersama. Boleh dibuka maskernya biar tahu. Maskernya boleh dibuka supaya kelihatan wajah.